Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya dalam Mutiara Pagi yang disiarkan melalui RRI Sumba. Pada kesempatan ini saya akan membawakan renungan yang berjudul Merasa diri paling benar, yang mana renungan ini didasarkan pada Injil Matius bab 7 ayat 1-5. Mari kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tritunggal yang Maha Kudus, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya Engkaulah Allah yang Maha Tinggi. Kami bersyukur kepada-Mu atas perlindungan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Engkau telah menjaga kami sehingga kami dapat beristirahat dengan aman. Dan pada pagi ini kami dapat bangun dalam keadaan sehat. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Sudahlah kiranya Engkau membantu kami, mengarahkan budi dan hati kami, agar kami mampu mendengarkan dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Semoga sabda-Mu menjadi penuntun langkah hidup kami. Semua doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Matius. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap orang pasti ingin hidup benar di hadapan Allah dan di hadapan orang lain. Kenyataan ini menunjukkan bahwa niat untuk hidup benar merupakan kehendak semua orang. Orang yang hidup benar pasti akan mendapatkan banyak pujian dan pengakuan dari orang lain. Perlu kita ketahui bahwa kebenaran mengacu pada suatu nilai lain, yaitu kebaikan. Orang yang hidup benar pasti orang baik yang selalu berbuat kebaikan. Orang yang hidup benar cenderung bertindak baik sehingga membawa kebahagiaan
bagi orang lain di sekitarnya, dan juga bagi dirinya. Ini merupakan cita-cita manusia yang pada akhirnya membentuk kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Di dalam sebuah komunitas, manusia harus bertindak baik dan benar sehingga terciptalah suasana yang baik di dalam kelompok masyarakat tersebut. Kebaikan dan kebenaran itu pada akhirnya menjadi acuan untuk bertindak dan bahkan acuan untuk membentuk suatu tatanan sosial yang mengatur kehidupan masyarakat secara luas. Tatanan sosial itu menjadi aturan yang harus ditaati. Walaupun demikian, konsep kebenaran setiap orang berbeda-beda. Hal ini amat bergantung pada kebiasaan dan adat istiadat yang berkembang di dalam masyarakat secara luas. Satu hal yang dianggap benar di suatu tempat, tetapi di tempat lain dianggap sebagai kesalahan, bahkan kesalahan fatal. Kebenaran bersifat relatif. Inilah yang menjadi permasalahan yang sedang kita hadapi. Karena bersifat relatif, orang mulai mengklaim bahwa diri mereka lah yang paling benar. Pandangan ini berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan juga di tempat kerja. Kelompok tertentu merasa diri paling benar, sehingga kelompok lain harus mengikuti mereka. Ada kelompok tertentu yang bahkan mengendalikan kebenaran itu sendiri. Kebenaran sejati diganti dengan sesuatu yang dianggap benar dan harus diterima. Belum lagi, ada orang yang karena merasa diri sempurna, selalu membicarakan kesalahan orang lain. Pembicaraan itu pada akhirnya bermuara pada tindakan pengutukan terhadap orang yang bersalah. Maka timbullah tindakan menghakimi walaupun tidak disadari secara tegas. Inilah kenyataan yang kita hadapi di zaman yang serba canggih ini. Bacaan Injil pada hari ini mengajak kita untuk mampu menunjukkan kebenaran itu di dalam perkataan dan praktik hidup. Penginjil Markus, Penginjil Matius secara tegas menampilkan khotbah Yesus untuk tidak menghakimi. Ada dua bagian dari bacaan Injil pada hari ini yang dapat kita refleksikan. Yang pertama, kita dilarang menghakimi. Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak menghakimi orang lain. Ukuran yang kita pakai untuk mengukur orang lain akan diukurkan juga kepada kita. Ketika kita menonton berita di televisi atau membacanya di media sosial lainnya, kita akan menemukan tindakan kekerasan yang dilakukan sekelompok orang terhadap seorang pencuri. Apabila pihak kepolisian lebih dahulu menangkap pencuri itu, maka amanlah dia. Namun, jika masyarakat yang terlebih dahulu menangkap pencuri itu, maka akan terjadi tindakan kekerasan. Bisa dimaklumi bahwa tindakan kekerasan itu dilakukan untuk menimbulkan efek jera bagi pencuri tersebut. Setiap kita tidak ingin dirampok atau kecurian. Namun, jika kita mengalami pencurian,
maka kita pasti juga akan bertindak sama, yakni menghajar pencuri tersebut. Perlu kita ketahui bahwa tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk menghakimi orang lain. Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak menghakimi orang lain, apalagi menghakimi seturut kehendak pribadi. Pertanyaannya, bagaimana dengan lembaga-lembaga hukum lainnya yang bertugas untuk menghakimi? Lembaga hukum memberikan penghakiman secara adil, kecuali kalau ada oknum tertentu yang berbuat curang. Mengapa Yesus meminta kita untuk tidak menghakimi orang lain? Orang yang bersalah patut mendapatkan hukuman, tetapi prinsip cinta kasih harus tetap ditegakkan. Jika kita menghakimi pencuri dengan pengeroyokan secara massal, maka kita sebenarnya tidak menunjukkan prinsip cinta kasih kepada orang lain. Inilah inti dari ajaran kasih yang diajarkan Yesus kepada kita. Kebenaran dan nilai-nilai cinta kasih harus ditegakkan. Yesus menunjukkan ajarannya di dalam tindakan nyata. Dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 1-11, Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana kita berbuat kasih kepada orang lain, secara khusus kepada mereka yang bersalah. Yesus tidak menghukum perempuan yang berzina, tetapi secara tegas mengajak perempuan itu untuk tidak berbuat dosa lagi. Yesus menghukum kejahatan sambil menunjukkan penghargaan kepada manusia sebagai pribadi yang bermartabat luhur. Yesus menghendaki agar kita juga berbuat demikian. Larangan untuk menghakimi, untuk tidak menghakimi, bukan berarti mentolerir kejahatan. Kita harus mampu menunjukkan cinta kasih dalam penghakiman yang kita berikan. Kita memberikan hukuman dengan tetap menghargai seseorang sebagai pribadi yang bermartabat luhur. Kedua, jangan merasa diri benar. Yesus mengangkat sebuah perumpamaan tentang balok dan selumbar. Ada seorang yang ingin mengeluarkan selumbar dari mata saudaranya, padahal di matanya ada balok yang begitu besar. Di akhir perumpamaan, Yesus menegaskan kepada para pendengarnya dan juga kepada kita semua untuk mengeluarkan terlebih dahulu balok dari mata kita, dan setelah itu kita mampu mengeluarkan selumbar dari mata orang lain. Apa itu selumbar dan balok? Balok adalah kayu panjang yang dipotong berdasarkan ukuran tertentu. Biasanya, panjang standar dari balok adalah 4 meter. Sedangkan selumbar adalah serpihan kecil atau potongan tipis seperti potongan atau serpihan kayu. Jika diibaratkan dengan hewan, dapat kita katakan bahwa balok adalah gajah dan selumbar adalah semut. Kita bisa bertanya lagi, apa itu balok dan selumbar dalam perumpamaan Yesus? Yesus menggunakan balok dan selumbar untuk menunjukkan kepada kita kenyataan yang kita hadapi, bahkan yang kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari tanpa kita sadari. Selumbar merujuk pada permasalahan atau hal-hal kecil yang mudah terlihat dan diperdebatkan
sebagai masalah yang besar. Sedangkan balok merujuk pada hal-hal besar yang ada pada diri sendiri, tetapi tidak kita perhatikan. Manusia yang selalu merasa benar akan bertindak sebagai rujukan. Karena merasa diri benar, orang akan selalu melihat hal-hal kecil pada diri orang lain dan mempermasalahkan hal-hal kecil tersebut. Mereka berusaha menutup kesalahan sendiri dengan mengungkit kekurangan orang lain sebagai masalah yang harus dipecahkan. Padahal mereka sendiri mempunyai masalah, atau bahkan mereka sendirilah sumber masalah yang harus dipecahkan. Kita bisa berkaca dari kejatuhan manusia pertama di dalam dosa yang dapat kita baca dan renungkan dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 1 sampai 24. Bukannya mengakui kesalahan, Adam justru menuduh Hawa yang menjerumuskan ia ke dalam dosa. Sedangkan Hawa menuduh ular yang menggoda dia sehingga ia melanggar perintah Allah. Sekilas kita melihat bahwa proses terjadinya dosa memang seperti itu. Namun Allah melihat hal lain, yakni bahwa mereka semua berdosa. Demi menghindarkan diri dari hukuman, maka Adam mempersalahkan Hawa dan Hawa mempersalahkan ular. Allah pun menghukum ketiganya dengan kutukan. Penggambaran proses manusia pertama jatuh ke dalam dosa ini sering kita alami dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah menghendaki agar kita selalu hidup baik dan benar di hadapan-Nya. Namun kita bertindak lebih buruk dengan selalu merasa diri benar di hadapan orang lain. Karena merasa diri benar, kita mempersalahkan orang lain. Bacaan Injil pada hari ini mengajak kita untuk selalu hidup benar di hadapan Allah. Jangan merasa diri benar, sebab orang yang merasa diri benar adalah orang yang sombong, yang siap untuk jatuh. Mari kita hidup benar di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah sumber kebenaran. Engkau menghendaki agar kami selalu hidup baik dan benar di hadapan-Mu. Kami mohon ya Tuhan, bantulah kami, agar kami mampu mengoreksi diri, sehingga tidak merasa diri paling benar di hadapan orang lain. Semoga kami senantiasa hidup benar dan mengamalkannya di dalam perbuatan dan tingkah laku kami. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.